Ya, kembali lagi bersama saya, host magang. Dan sekarang kita di Podcast Gangster. Dari keberadaan kita di PI ya, Pasir Impun, ETC Pasir Impun. Dan ada bintang tamu yang gak disangka-sangka, narasumber bintang tamu yang dulunya ada di pilok-pilok di Bandung Timur. Kayak Agre, Agatot, Adenis, Abagas. Siap. Kita saya ucapin terima kasih dulu udah diterima di keluarga Pasir Impun. Ya PI itu Pasir Impun ya. Betul. PI itu Pasir Impun. Nah, yang saya pengen tahu, nggak apa-apa ya saya tanya-tanya. Tapi kalau misalkan nggak dijawab juga nggak apa-apa. Misalkan ranahnya cukup sensitif atau nggak dijawab juga nggak apa-apa, karena atas mungkin kelancangan saya juga kan, ini spontan nggak ada skrip. Oh, ya, santai aja. Dan mohon maaf atas misalkan ada kelancangan pertanyaan saya juga. Siap. Kita durasiin aja. Gini, Kang, nggak tahu siapa yang mau menjelasinya. Saya pengen tanya, PI itu kan Pasir Impun, ETC Pasir Impun, dan jelasnya saya pengen tahu berdirinya kapan? Halo, gua. Pasir Impun itu terdiri dari 2000. Tahun 2000 awal, Desember tepatnya 17 Desember. Tapi mungkin mohon maaf, saya ini dulu, saya potong dulu sedikit aja. Tapi di tahun 99, 98, 99 kan emang udah ada pilot-pilot Roy, Grey, FSPI gitu. Ada. Mungkin kita itu waktu itu kita lagi SMP ya. SMP kelas 3 kelas 2. Oh, belum didirikan. Iya, betul. Bahwa ini individual. Belum sosialisasi. Ini waktu itu apa sih EBS itu? Makanya saya bermain pengen tahu nih itu seperti apa. Makanya saya dikenalkan sama teman sekolah dulu ya, yang namanya Feby. Saya waktu itu kelas 3 masuk SMA Sumatera 40. Oh, Semapul. Nah, tadinya BPI sih, masuk BPI, cuman apal meureun bager teuing. Semapulnya dekat pom bensin ya? Ya, Sumatera 40, tadinya masuk BPI, kulantaran baung teuing, dipindahkeun wae ka Semapul. Ya, kenal lah sama Feby itu, dan saya dibawa main ke daerah Rancaciri yang tepatnya Ciwastra. Oh iya, Ciwastra. Ini terkenalnya kan basicnya di Ciwastra ya? Ciwastra ya, terkenal sama Kang Efle, Kang Amdo. Nah, seperti itu. Kang Iman Bro juga seperti itu ya gitu. Dan Agatot teh adik saya. Kalau saya dengar dulu PI ini sebelum bisa jadi basis ETC PI ini gimana sih? Maaf saya potong, Kang. Selain jadi basis dulu tapi kita sempat jadi barometer tim teng. Apa itu tim teng? Timur dan Tengah. Seperti itu. Berarti barometer tuh bisa dibilang trigger. Ya orang teh barometernya teh ya ke-trigger sama ETC Pasir Impun, bikin ETC maaf kalau saya salah ya, ETC Bandung Selatan, Bandung Barat, ya. Seperti itu. Mungkin ini dari timur sampai tengah aja, mungkin ya. Mungkin adik saya nih bisa Agatot. Ya, Kang Agatot ini. Sebetulnya mah pada dasarnya gitu ya, ETC ini terbentuk kurang lebih tahun 2000 aja ya. Tahun 2000. Betul. Lebihnya tahun 2000. Karena pada waktu itu kita seperti legalitas semua udah dari kecil mungkin ya.
ya. Dari SMP bahkan dari kelas 1 SMP. Eksistensi betul. Betul dari situ. Nah, mungkin dari kelas 2, kelas 3 SMP ini kita udah mendalami ETC. Nah, pada dasarnya mah seperti itu. Dan 2 SMP. 2 SMP. Mendalam, udah mendalami kita dalam hal waktu dulu belum ormas mungkin gangster. Ya, stereotip masyarakat, stigma masyarakatnya gangster ya. Jadi kelas 2 SMP kita mengawali hal itu, mungkin berkembangnya mungkin pas kelas 1 SMA. Kalau saya pribadi kelas 1 SMA banyak bergaul dengan di luar wilayah kita tuh, mungkin saya pribadi kelas 3 SMP. Karena waktu kelas 3 SMP ini saya udah pakai celana SMA. Ini yang paling aneh nih. Ini yang paling aneh. Teman-teman kita, teman-teman saya kebanyakan kan SMA. Jadi kita adaptasi waktu itu dengan ETC di luar, karena ada momen waktu SMP, ada momen-momen yang sebetulnya basic saya mah nggak ETC, hanya ikut-ikutan aja. Cuman waktu SMP ini kelas 2 menjiwai tragedi. Waktu saya SMP ada tragedi, saya sering dibully, dihina, dilecehkan, bahkan dipukulin lah ya. Untuk kelas 2 SMP terakhir itu mau kelas 3. Karena mungkin saudara saya, kakak saya semuanya taunya orang lain luar itu, oh ini pasti ribut, pasti ETC. Padahal saya waktu itu lagi fokus belajar. Cenderung saya tuh orangnya malah dikenal sampai sekarang teman-teman SMP SMA tuh pendiam gitu kan. Pendiam sekarang ya introvert lah ya. Iya. Pendiam, pemusik, dan dia pun berbahaya. Tohir gagal jadi tentara Kopassus. Itu mah nggak usah dibahas. Dari cita-cita lah itu ya. Nah intinya pas waktu kelas 3 itu udah mulai menjiwai. Makanya pengen bergaul lebih luas lagi. Waktu kelas 3 sempat naik tajong lah ya. Naik tajong. Dulu mah naik tajong lah paling banyak. Boleh naik lulus asal di Kendang. Jadi pas mau lulus SMP itu mungkin 5 bulan terakhir tuh kan nggak masuk sekolah, jadi dipakai untuk bergaul dengan orang di luar sana gitu. Padahal masih SMP, celana pakai celana SMA. Kalau saya boleh lurusin nih dulu orang masuk ke orang yang sebut di labelin sekarang gangster gitu ya. Dulu kalau sekarang udah ormas ya. Kalau dulu tuh geng motor koordinator. Kebanyakan yang masuk ke situ itu korban bullying, kalau nggak di kompleknya teh nggak dianggap terus masuk ke situ akhirnya sefrekuensi, dianggap pola pikirnya ditampung, setujuan. Nah akhirnya lah di situ kebentuk. Oh kok nyaman ya di sini ya, kok saya diperlakukan seperti manusia gitu maksudnya gitu. Iya betul. Lebih dianggap. Nah saya garis lurusin juga dulu kenapa saya podcast gangster itu teh stereotip dulu, karena gangster sendiri dulu yang di labelin oleh masyarakat itu karena sering nonton film Cina mungkinnya dulu. Mungkin Amerika mungkin. Iya, tapi gangster yang di sini itu jangan salah arti, bukan organisasi krim. Maksudnya organisasi tidak dipersenjatain, tidak menjual narkoba. Sekumpulan anak muda yang mencari jati diri, asistensi, terus kebohongan bersama, kebohongan nusarua lah, sesudah namanya. Solidaritas, disitulah timbul solidaritas. Betul kan? Saya tanya lagi nih kan, dulu kan di Pasirimpun ini kan bukan bisa dibilang bisa jadi ya yang tadi saya balik lagi basis ETC bisa sebesar ini. Dan ada bocoran sedikit yang kalau saya salah koreksi ya. Siap. Bahkan ini tempat sakral bisa dibilang. Sakral. Di ETC itu ada di sini. Betul. Sebelum menjadi ormas. Betul. Untuk menjadi ormas. Iya. Itu emang benar. Benar. Sebelum ETC itu kalau nggak salah nih, waktu Jambore dari 2010 di Subang kita ya. Nah, itu kan masih terbentuk komunitas kita ya. Nah, terbentuknya ormas waktu itu ada Kang Gisbon di sini, kakak kita yang terbaik lah.
Kang Vivi, Kang Pepi dari Kemar, dan almarhum, aduh saya sedih nih, Bang Remon juga. Oh, Bang. Nah, Bang Remon, seperti itu. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan tabah ya. Amin. Mereka hasil berjuang gitu, hasil masukan berjuang gitu juga gitu ya. Dan masuk punten sadayana almarhum Kang Muncang. Oh, yaitu Kang Muncang itu sebagai panutan insya Allah dunia akhirat. Amin. Itu cukup. Amin. Ya, nggak tahu lah, nggak bisa di ini kata-kata jangan saya. Ya. Makanya ini aktor saya Pasir Rimbun suka miskin, Pasir Rimbun hijrah, karena itu asbab beliau juga nih, ya gitu. Ada juga dari Kang Muncang. Inspirasi dari Kang Muncang itu seperti itu. Dan waktu itu berdirinya mau mendirikan suatu organisasi yang masuk di ranah pemerintahan, Kesbangpol. Iya. Di ruangan ini banget. Ini rumah Pasir Rimbun Gang Kapling. Ini sejarah ruangan. Ya, dikritnya di sini. Di sini banget. Tanda tangan Kesbangpol. Ya, kita berdiskusi di sini, bermusyawarah antara sesepuh, mungkin ya Kak, kita yang terbaik lah itu. Untuk menjadi lebih baik. Lebih baik lagi EKTC, mungkin lebih baik. Mungkin di antara tempat-tempat yang disinggahin ini sempat disinggahin juga gitu. Nah, ini yang paling pertama. Berembuk untuk menuju menjadi ormas gitu kan. Berembuk juga di sini gitu. Berembuknya. Mungkin tempat yang lain juga berembuk. Ya, Cuma sempat di sini. Oh. sejarah lah. Iya cukup ya, tempat ini cukup menyimpan Sakral. historia Sakral. Historinya. Kalau untuk pemain EKTC seluruh Bandung Raya mungkin pernah injak ke sini. Pernah mengingat sini. Yang almarhum maupun yang sudah ada dan yang tidak ada ya kata. dari dulu gitu. Pemain Bandung Raya semua pernah main kesini lah. Untuk yang Di antaranya ada seperjuangan dan tidak ada ya, semoga amal ibadahnya dan keluarganya dikasih Amin. ketabahan. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Karena yang saya tahu nih ya, emang yang saya tahu kebanyakan dari orang-orang yang mereka ini yang udah perjuangannya udah usai, mereka ingin menjadi lebih baik ternyata. Karena adik-adiknya itu pengen maju, satu pengen baik, ketiganya pengen berprestasi, kreatif, positif, inovatif. Nah, ingin menjadi lebih baik versi Kang Gray itu ingin lebih baik seperti apa sih? Nah, untuk Kang Gatot juga ya? Coba. Ya kalau misalkan dari pribadi saya gitu ya, EKTC itu yang dulunya mungkin ya dikenal oleh masyarakat ini sebagai geng motor lah ya, yang mana aksinya tuh sering dikatakan meresahkan lah gitu. Dari stigma Mungkin sering tawuran, kan sering ribut, mau pribadi ataupun tawuran banyak kan, ya mungkin ingin berubah lah, bertransformasi menjadi hal yang lebih baik. Makanya sekarang EKTC itu jadi ormas ya. Amin ya. Sudah jelas kan legalitasnya, dan mungkin kedepannya bisa jadi lebih lebih solid, kompak, mengedepankan sila asal seperti dulu. Iya betul. Dulu itu di mana ada permasalahan, di mana kita hadir. Mereka yang jauh ngerasain kita yang di sini ngerasain yang jauh. Solidaritasnya sangat tinggi banget, ya kan. Dulu-dulunya kerasa banget. Kenapa saya sempat makom di EKTC sejauh ini selama ini, karena kita ngerasa persaudaraan kita itu dekat. Ya, persaudaraan itu jangan hanya lisan aja entar. Iya, persaudaraan. Ya, kayak moto kan kuat moto dalam persaudaraan, tapi kita membuktikan lah sampai sekarang lebih maju, terbaik dan lebih yang terbaik lagi. Nah, Ini antaranya gitu. nah gini, saya mau tanya. Ya tahu istilah. Untuk sebelum ini kan mendirikan dulu kan masih
pola pikirnya masih sekumpulan lah ya, sekumpulan. Betul. Eksistensi lah ya. Eksistensinya hanya gang gitu. Hanya gang. Untuk mendirikan PI ini kalau saya tahu ini versi dari saya loh ya, nggak tahu kalau versi dari yang lain. Kalau versi dari saya tahu ini dari coretan-coretan ya di dulu lah ya, dulu kalau sekarang udah nggak usah gitu lagi. Artis dulu saya, lalu bisa disebutkan malah apa sih nama artis tembok bukan Pak Gubernur. Ya PI, ya. Itu sekarang mah janganlah ya. Dulu kan kondisi dulu sama sekarang berbeda. Beda banget. Vandalisme. Ya, vandalisme. Ya. Nah, apa nggak cukup berat sih Kang untuk mendirikan basis EPC di sini? Alhamdulillah Kang, dan sangat berat sekali. Sampai-sampai waktu itu belum zamannya dilegalitaskan dengan pemerintahan. Ya. Mungkin kita sebagian mencari jati diri atau teknis dan kayak di Bagas ya, mencari jati diri nih. Amun cek paribasana memerenya lain artis Hollywood, artis tembok. Sampai pun yang lebih asik, yang lebih konyolnya itu tiap bus, aduh punten ada bus. DS ada puntennya. Tiap anjing teh pasti ngerokan we non eta abdi. Punten sekali tiap anjing teh dipilokan itu ka tembok. Bus dicoretan we kopi teh ETC. Nah, karena saya mencintai, mungkin menjadi apa? Mencari jati diri seperti itu. Mungkin bentuk perjuangan dan militernya seperti itu mungkin dulu. Iya. Diterapin sekarang ya nggak bisa juga. Nggak bisa. Betul, nggak bisa. Karena kita kan udah dilegalitaskan dengan pemerintahan, dengan satu wadah, dengan diakui dengan pemerintahan, kita harus baik, lebih baik, terbaik, dan harus lebih baik lagi. Contohnya, tolong cukup kita saja, dan adik-adik kita harus benar. Kita menjadikan jangan adik-adik kita jangan sampai istilahnya kumanya entah bikin kasih ke orang lah. Jadi sekarang perjuangannya berbeda, mungkin bisa jadi kreatif, positif dan inovatif. Cukup kita aja mungkin karena sekarang sudah beda, ada ART-nya satu itu. Keduanya mungkin ya kita tunjukkan yang lebih baik kepada adik-adik kita supaya lulus. Jangan jadikan kepada adik-adik kita generasi penerus, tapi kita harus jadi generasi pelurus saja. Nah, dari generasi pelurus generasi pelurus itu kan hikmahnya ada ini kan, ada EPC motocross, otomotif. Dari situ kan makanya ingin menjadi lebih baiknya berkreasi, berkreatif kan. Ya, dari situ kan untuk penerus sekarang itu kan ya disediakan, jadi itu bisa dibilang dulu mah perjuangan lah ya. Tinggal nerusin ya, tinggal nerusin yang baiknya sekarang ya. Kalau ini kan fasilitasi nih. Kalau ini kan ini adik saya jadi ini coba dari tahun berapa dan kalau buat Triksi mah dari Pasir Impun 2 akhirnya kan. Nah, makanya kemarin saya sedih, saya bikin atribut Triksi di luar daerah kita gitu ya. Triksi itu Trail Indonesia. Lahirnya di Pasir Impun. Dari 2009 ya. 2009. Pertama ikut event berapa trofi ya? Genapnya? Enggak, sampai 8 trofi. 8 trofi. Dan yang punya fasilitas kalau saya tahu ternyata tadi kan Grey. Yang masih yang bahasa Sundanya. Ada mereka fasilitas kami mah. Ya sarang anu ngenalkan abi ka ETC agak tuh sarang Grey. Karena lettingannya lebih dulu kan di abi gitu. Karena kenapa?
saya pengen adik-adik saya tuh berprestasi dalam hal otomotif. Bahkan tracknya ada ya? Ada. Dekat sini ya? Kebetulan yang punya tanah 20 hektar itu kakek saya dan kakeknya. Kan kita adik kakek nih. Ini prestasi. Gitu. Jadi yang diharapkan mah generasi sekarang ini tidak seperti generasi kita dulu. Mungkin hambatan rintangan kita mah banyak, mungkin benturan pun banyak karena kan apa ya, suasana dulu itu sangat-sangat apa sih sebetulnya nggak bagus dan tidak layak lah untuk dijabat. Iya. Semoga yang buruk-buruk dalam apa sih, yang hal buruk ya, yang sudah ditampilkan oleh orang-orang lama nih, saya pribadi gitu, jangan dicontoh oleh generasi yang selanjutnya. Yang diharapkan mah generasi selanjutnya mah lebih cerdas, pintar, ya kan, lebih berprestasi di bidang otomotif, di bidang bersosialisasi dengan masyarakat, ya kan, bisa menjabat nama baik ekstasi juga kan. Gitu. Oke, berarti pemikiran Kang Gre sama Kang Gatot itu bukan sekedar pemikiran atau omong doang gitu ya? Iya, tapi kita ada praktek. Tapi ada action, disediain fasilitas. Iya betul. Fasilitas. Gampang Itu fasilitasnya real kan? Ada track, sirkuit. History. Kalau cek zaman bareng ayeuna mah aja simbol aja, my name not my history, cuman apa? Namanya cuma nama doang. Cuma omongan doang. Tapi kita membuktikan my name not my history itu kita sudah membuktikan. Makanya kita pasir impun coupling 182 dan adik-adiknya sekarang kita ditunjukkan dengan baik dan benar. Jadi kata-kata untuk ulah jadi jika orang lah misalnya ulah jadi jika orang tapi dibuktikan dengan action. Disediain fasilitas. Jadi itu kan emang ya kata saya bukan sekedar omongan, saya ulangi lagi, bukan sekedar omongan untuk apa ya, pencitraan lah ya, pencitraan kita sudah tidak betul lah, cuman kita kan banyak juga kan, kita dari hati cukup saya dan yang rekan-rekan ya yang mengalami mencari jati diri, tapi alangkah baiknya adik-adik kita berprestasi positif, kreatif, inovatif, dan satu lagi jangan lupa ya Kang ya, kita sudah berjalan juga dalam hal keagamaan, dekati ulama. Oh ya, yang dekati ulama, dekati para ajingan yang benar-benar real supaya kita berimbang. Makanya ya berhijrah. Berarti kalau kata saya mah wajar Kang Gre ngomong, Kang Gatot, Kang Gre ngomong seperti itu karena dibarengi ya itu tadi diulangi lagi sama saya, dibarengi dengan action. Bukan kan banyak yang cuma ngomong aja jangan kayak saya, tapi insya Allah terbentuknya ekstasi hijrah mungkin Gatot aja yang bisa bilang dari 2000 berapa sampai 2000 berapa anak-anak sampai mengaji sampai berhijrah yuk dari 2013 ya sudah mulai ya. Prestasi mungkinnya diantaranya tadi kan selain kita dulu kan mencontohkan hal yang benar ya dari masih muda, tapi kita juga kan ingin membayar itu membayar betul. Timbal balik lah membayar apa yang sudah kita lakukan yang jelek-jelek dulu itu betul dengan hal yang baik. Di antaranya kan membentuk Triksi trail motor itu waktu itu di antara terus 2012 akhir kita itu buat sebutnya dulu tuh ekstasi tauhid. Dan akhirnya sekarang jadi ekstasi hijrah gitu ya. Belum ada pemuda-pemuda hijrah. Kebetulan waktu itu kan saya teh 2012 akhir tuh udah mulai istiqomah. Mungkin sampai saat ini mungkin ya. Alhamdulillah gitu. Cuma waktu itu kita bikin satu kumpulan pengajian awalnya kecil. Ekstasi tauhid namanya waktu itu 2012 akhir. Nah 2013 pertengahan mungkin ya, bulan-bulan Oktober kalau nggak salah, saya itu di luar bikin pengajian ya kan dengan rekan. Waktu itu ada rekan-rekan di luar bendera kita lah ya, nggak usah disebutin. Kita bikin pengajian awalnya mah cuma iseng-iseng
ya kan dijembatani sama guru ngaji saya juga, ya kan diambil dari berbagai pondok itu perwakilan, tapi tidak izin pusat juga, perwakilan aja kita karena ingin meredam suasana, ya kan meredam suasana yang mana kebiasaan kita ini dulu ya kalau ada yang pakai atribut di luar bendera kita pasti langsung ribut langsung hajar. Langsung gesek. Dulu ya. Iya selalu seperti itu. Paling ekstrim lah. Sekarang ada yang pakai atribut, misalkan pakai atribut bendera Briges, kita ada yang pakai atribut FTC, nggak langsung pukul, nggak aman aja selama nggak ada masalah. Kalau dalam dulu kan beda. Bahkan pas mendirikan Triksi kita sempat gesekan lagi mereka nya. Oh, tidak apa-apa. Itu hanya perjalanan saja. Tapi hasilnya juara kan? Historinya Alhamdulillah. 8 piala kita borong. Kita bikin tim otomotif TA untuk saya ukur, hey orang yang otomotif langsung balap juara gitu. Nah di sini Kita ya. banyak gesekan, kita banyak teror di sirkuit. Di pedok kita, wah itu muyu. Mungkin ini kan Aku baik. juga kisah ini tuh cerita yang mau saya sampaikan ini ke arah kenapa ini Bandung jadi kondusif. Iya. Ini berawal nih ya, berawal dari 2012, 2013 kita bikin pengajian kecil. Iya. Nah, dari bendera-bendera di luar ETC ini perwakilan saya waktu itu minta 5 orang yang datang, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5 gitu. Iya. Ngaji di satu tempat. Nah situ akhirnya saya kan fokus waktu itu kan saya aktif di jemaah lah ya, di jemaah yang waktu itu almarhum Kang Damun dilaksanakan di sana ya, jemaah katakan jemaah furuj lah gitu ya. Apa yang dicontohkan sama Kang Demun itu? Waktu itu saya mungkin karena sibuk di luar sana, di luar kan belajar menimba ilmu gitu dengan jemaah ini. Nah, setelah 2013 ternyata alhamdulillah saya fokus di luar. 2014 ternyata 2015 sudah berkembang. 2014 itu membuat takbir akbar besar-besaran. Sehingga mungkin 2015-2016 mah ada pemuda hijrah. Ya. Itu sebetulnya pemuda hijrah itu diawali dengan geng motor dulu sebetulnya itu. Mungkin itu imbas dari 2012-2013. Tauhid. Awalnya mah kita iseng-iseng tapi jadi wah gitu di Bandung Raya sehingga ada pemuda hijrah, ada tetek bengek sehingga Di luar dugaan. di luar dugaan itu kita. berbagai bandara mereka juga bermanuver sehingga terakhir itu sama Kiai Arifin Ilham ya almarhum Kiai Arifin Iya, betul. benar mah Ustadz ya Arifin Ilham ya. Kiai Arifin Ilham yang menjembatani anak-anak itu. Bahkan Nah, di situ ada label seperti GBR Fisabilillah, Briges Berzikir. jadi contoh Mereka syariah. Karena Di situ ada geng motor. sama ini satu lagi tuh Briges Road to Jannah. Nah, itu mah terbaru Ya. Kang Ajun. Ajun. Nah, terus di situ mungkin karena sudah booming, diawali yang hijrah itu anak-anak motor, kayak motor aja bisa hijrah. Mungkin di situ 2016-17 booming tuh pemuda hijrah, alhamdulillah. Itu kalau saya pikir itu awalnya itu dari eksersis tauhid lah. Yakin kalau segi legalitas mah. Waktu itu kalau saya katakan legalitas mah itu dari eksersis tauhid. Karena saya mulai yang dari awal hati. di sini. Yang awal itu ya ini pas rimpun waktu itu. Anu ngabalakana lah ibaratnya ngabalakana itu dia. Karena kita Waktu itu saya fokus 4 bulan, 40 hari gitu ya, hijrah. karena kita juga capek Kang. Alhamdulillah ya. Karena kita capek nih. Capek kenapa? Karena kan dulu kita nggak bener, hampir setiap minggu kan kita bentrokan sama orang. Suasana apakah kita sampai tua sampai gini? Enggak kan? Ya. Kita pasti punya anak istri, Ya. pengen nyaman, Ya. pengen apa, pengen kok anak-anak kita pengen baik juga kan ya, Ya. makanya kalau dari sekarang kapan lagi kita harus berhijrah. Oh. Gitu kan. Saya ambil dari kata-kata tadi yang nyaman ya. Kang. Mau ETC Pasir Impun ini berapa tahun? Di total sekarang Gimana Bang? ETC Pasir Impun udah berapa tahun? Dari 99. Nah, untuk memperjuangkan ini ada intervensi atau ada serangan dari yang lain untuk Tiap hari bisa. Oh, benar. Kan saya ini. Kalau kehidupan itu pasti ada yang suka, ada yang tidak. ya Padojanya. ya Nah,
Dia nggak sukanya kok jadi gini melempem, oh jadi nih kok ini jadi begini kayak jadi begini, tapi kita tetap lurus wan tauhid. Bukan, maksudnya ada hambatan nggak dari Ada hambatan misalkan ini kasarnya gitu, intervensi itu perjalanan. ada orang lain oknum lah. Oh ada. Oh FPC pasien pun orang baru mana lah. Ada. Sampai membunuh karakter. Membunuh karakter. Membunuh karakter. Membunuh karakter kan berarti bukan orang lain. Bukan orang lain, tapi ada juga. Teman sendiri dong. Teman sendiri dari apa? Ya. Satu circle. Warna juga kita ada. Tahu karakter. Iya. Karena mungkin ketakutannya gini. Pas Impun tenang, tapi tiap ada permasalahan kita kirim pasukan. Betul. Nah, dulu ya. dulu ya. Tapi sekarang alhamdulillah hidayah dari Allah. Mungkin itu yang patut jaya aja. Tapi sekarang sudah aman, tentram, damai dan insya Allah. Dan dulu saya DRT banyak gempuran dari sini. Betul. Betul. Itu Pokoknya dari bendera lain. bendera lain mah insya Allah justru mendukung tuh alhamdulillah. ya, buat kesini. Tapi dulu pas perjalanan itu pas pun Udah coba dulu. Dicoba. Jadi Bukan sama bendera lain. rival-rival kita nyerang ke Pasir Impun pasti datang ke Kapling. Nggak Ke Kapling pasti datang. ke sini mana? Bahkan ponakan ke sunatan sebenarnya ya sekali sunatan kita diserang ke kerajaan itu. Kang, kalau berbicara maaf aja nih Kang ya. Grey yang namanya Grey jarang di Bandung kan? Kenapa jarang di Bandung? Setahun di Bandung, 2 tahun di Bandung. Kebanyakannya di luar kan? Holiday. Ya, ada di paribasan nama merenya, namun mah tetep ya si Grey anu kudu turun teh, bukan kan nyemput mah. Gitu. Tapi cukup struggle ya. Iya. Bahkan dari dibombardir sampai ke Iya, diserang tapi saya tetap punya keyakinan adik-adik saya jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang positif. Makanya saya kerjakan waktu ada kita PAC itu teh, nah PAC kita tunjukkan dengan sosial supaya stigma yang ada di masyarakat itu kita jelek kita perbaiki dan alhamdulillah menerima semuanya baik dan dicontoh sama satu kota Bandung dan dicontoh juga sama rival-rival alhamdulillah dan bisa berdiri sampai detik ini ya. Alhamdulillah betul ya. Betul. Nah ada otomotifnya juga ya. Otomotifnya juga ini sempat balap di mana-mana. Dennis ditarik sama XRT racing team. Kalau nggak ada Kakak ini dua orang ini, Dennis nggak akan kenal sama Abering, Adangkar, nggak akan diambil sama mereka yang sama-sama sebagai gitu kan. Ini soalnya berpotensi di bidangnya. Saya tahu ya, Kang Dennis tadi pas pertama dia saya pernah ngeliat di parkiran. Jadi mungkin kayak Gatot sama saya kayak mesin, saya generator, dia yang mobile. Dia yang generator, saya yang mobile. Apa? Menciptakan untuk satu sisi kebaikan kondusivitas. Itu mah intinya untuk membayar. mungkin bisa secara kasarnya sosok yang dipanutin barunya. Ya. Alhamdulillah. Dan ini kebetulan nih si Bangsor, si Bagas, kaum milenialnya saya inin sama dia, beliau. Ya. Alhamdulillah mungkinnya sebelumnya juga perlu kita ketahui juga saya mengakses juga dari kakak-kakak saya saat ini berada gitu ya. Saya kebetulan ditunjuk juga menjadi ketua Sukamiskin yang sekarang ya. Sukamiskin Pasir Impun yang sekarang. Ya setelah perjuangan yang panjang lah ke belakang yang tulisan kakak-kakak saya sebutkan yang dijabarkan, saya tinggal meneruskan saja sih Kang sebenarnya.
tinggal meneruskan misi visi yang ya harus ada perombakan. Iya, perombakan. Betul. Kita lebih ke perombakan evaluasi akidah juga kan. Iya. Berarti kalau boleh saya simpulin, Agre sama Gatot tidak otoriter ya? Enggak. Alhamdulillah, saya tidak. Mereka memberikan kepuasan, memberikan apa istilahnya kebebasan untuk kita. Oke, kebebasan berarti kalau ada pemikiran-pemikiran atau masukan-masukan yang ini dikaji dulu. Iya, betul Kang. Karena kita perlu diketahui juga Kang, untuk saat ini gitu ya, Sukamiskin meskipun saat ini kita lebih ke keluarga besar sih Kang. Jadi kita mempunyai ikatan bagaimana adik ke kakak adik gitu. Kekeluargaan lah gitu. Alhamdulillah. Soalnya kan maaf kan dipotong. Soalnya kan ada yang dituakan gitu. Ya. Ada juga ya sekarang masih ada lah pemikirannya gitu. Jadi ketua teh dijadiin tameng, maksudnya maaf ya. Ketua dijadiin tameng, yang itu kumaha orang, mana mah disetir we ke orang. Berarti yang kalau Abagas tadi bilang kayak gitu, Agri sama Gatot nggak seperti itu. Enggak. Pas ini nggak ada. Justru kita komunikasi lebih lepas aja. Setiap kita mempunyai program, kita mempunyai trouble, kita membuka forum bersama-sama dan lebih keluargaan, lebih transparan, kekeluargaan, dan kita pun selaku kakak ya bijaksana. Biasanya kalau yang disebut kakak-kakak itu Inggrisnya kumaha aing lah. Gitu kan ada yang gitu juga. Ya ada. Tapi kita tidak seperti itu. Segelintir oknum jangka kepentingan pribadi biasanya. Kecil. Aya wae. Kecil. Aya wae. Berarti cukup dari Abagas cukup ya meneruskan misi visinya cukup ini juga. Betul, karena saya menyuruh anak-anak eleganitas yang dikedepankan, elegan. Insya Allah saya ada perubahan lah. Terbaik dan lebih baik. Ya. Saya juga mempunyai tekad gitu kan ya untuk meneruskan yang namanya berurusan jadi pemuda yang lebih baik juga kan, sebagai generasi yang kesekian lah gitu, menjadi generasi yang baik juga, baik di segi masyarakatnya, segi keluarga juga kan. Kadang kita yang paling besar tuh berbenturan dengan keluarga kita sendiri yang ada di rumah gitu kan. Karena stereotip atau stigma karena stigma itu sih yang jadi faktor utama. Cuman alhamdulillah setelah kita membuat action yang sempat berapa tahun ke belakang aja yang ngadain sembako ke pesantren kan? Udahlah. Alhamdulillah. Tahu teriak. Alhamdulillah dari pihak keluarga masing-masing, baik dari saya, dari anggota saya juga yang sekarang, keluarganya pada menerima dan mengizinkan mereka ada di XCC gitu. Begitu. Iya. Nah, ini ya cukup enak juga ya sebenarnya untuk meneruskan enak sih ya. Iya, enak. Karena harus ada pemikiran yang terus evaluasi terus ke depannya harus bagaimana gitu. Dan ada senior yang membebaskan untuk berpikir gitu. Nah, maaf, saya mau tanya lagi. Selama itu positif selama itu positif. Selama itu baik dan positif. Dan buka forum Betul. Tapi tetap non forget historinya. Sejarah mah berdarah, Ceng. Saya setuju sejarah. Cukup gua aja yang berdarah. Tapi kalian harus maju. Karena kondisi dulu, saya setuju kalau sejarah dulu berdarah itu saya setuju karena histori. Nya cukup. Tapi jangan cukup untuk menanamkan suatu bendera itu cukup. Tapi untuk sekarang pun kan perjalanan XCC pun khusus di Sukamiskin Pasir pun ya berat juga ya, karena kita kalau misalnya ada benturan ya kita juga turun gitu kan. Terus terang kita supaya gelar pasukan pernah kan waktu itu kan, kita juga sempat gelar pasukannya samalah dengan caranya waktu itu. Mungkin itu memang kesalahan saya ya sebagai pimpinan pada saat itu. Nggak ada yang salah. Karena kan proses saya juga berproses ke yang lebih baik juga kan. Alhamdulillahnya kakak saya juga terus memotivasi aja.
lebih mendukung jadi lebih baik lagi gitu kan. Amin. Dulu tahun 2021 kok masalahnya. Tim Prabu jago-jagonya tim Prabu lah. Kita. Ya ada perkara satu PF. Dan sampai salut dari Bapak ya, benten bilik ya kayak di podcast di ini ya ada sesuatu ormas juga yang sangat berterima kasih, beberapa ormas berterima kasih sama XTC Sukamiskin Pasir Ribuan. Ada sampai sekarang ini saya sampai kontak ada. Untuk sekarang sih saya sendiri gitu kan, saya sendiri di Sukamiskin menyikapi suatu masalah justru lebih ke cara diplomasi dan keluarga juga. Ya. Dulu masih Rimpun, sekarang Sukamiskin berarti pelebaran. Apanya kapling? Ya, kapling. Bahkan kecilnya kapling. Pusatnya ini. Kapling ini kan Kecilnya kapling. Kalau tidak ada kapling, itu nggak akan ada XTC Pasir Rimpun. Iya. Nah, saya masuk ke Kang Gray. Tadi saya cukup tertarik untuk kata-kata pembunuhan karakter. Betul. Pembunuhan karakter seperti apa sih Kang Gray? Mungkin gini, orang tuh metodenya beda-beda. Mungkin ya. Mungkin saya kayak tadi Pato Jaya lah. Yeah. Saya pengen regenerasi saya untuk bukan jadi penerus. Kalau jadi penerus, jeleknya saya akan dicontoh sama semua. Tapi akan saya luruskan. Nah, salah satunya itu. Makanya ada yang pengennya mungkin ada yang belok. Nah, saya lurusin dulu. Untuk jadi penerus mungkin Kang Gray dulu kan bisa dibilang, maaf Kang Gray ya. Enggak, siap. Dulu sporadis lah, spontanitas seorang di jalan misalkan adalah barbar lah ya gitu. Saya sangat barbar. Sporadis ya. Jadi kalau dalam kamusnya frontal ya, jangan mungkin maksud jangan meneruskan apa yang saya lakukan negatif itu ya, itu makanya saya itu lagi kita lagi menanam ya, kita lagi mondasi awareness lah gitu. Oh maksudnya gitu. Iya. Maksud penerusnya teh oke lah, penerusnya yang lebih baik, jangan penerus kelakuan atau tabiat saya. Ya, makanya kan saya regenerasi kita jika jadi penerus saya, tapi kita luruskan gitu. Luruskan dalam hal apa? Kebaikan, positif, kreatif, inovatif buat mereka sendiri dengan kebiasaan yang berbeda. Betul. Itu salah satunya. Oh ya, paham. Jadi XTC itu mahal. Jadi harus baik, terbaik dan lebih baik. Saya contoh dari saya berpikir dari sini, bener ya disebatin ke abdinya. Iya. Saya belajar dari Kang Eple Ciwastra Klen Jaya. Satu itu. Oh iya. Kang Gray dulu kan terkenal Ciwastra ya. Ya. Kenapa? Kang Eple ngasih masukan sama Gray sendiri itu, jadikanlah regenerasi yang baik, lebih baik dan terbaik untuk menjadi orang-orang. Dan alhamdulillah asuhan-asuhan Gray sendiri ada yang sudah punya usaha gede di dinas seperti itu. Jadi saya ngasih positif. Nah ini saya dikasih sama Kang Eple Ciwastra sama Kang Amdo satu lagi. Nah gitu. Satu lagi dari adik saya dari Ciwastra Klen. Maaf sekali lagi mungkin saya tidak akan membawa dari keluarga apapun. Keluarga mau Cikaso, mau Ciwastra, mau Cibaduyut, mau Kamar, mau Bandung Timur, itu mereka saudara saya semua. Ini yang salah satu saya bangga nih, adik saya yang sudah jadi Rizky Ikuk. Nah, gitu.
walaupun dia di bawah saya tapi dia mindsetnya bagus, positif. Nah, saya berterima kasih kepada Kang Amdo, Kang Eple, satu lagi Alberto. Alberto itu kakak saya sekaligus penasehat. Sebelumnya sempat jadi di DPP pusat, wakil sekjen almarhum Dion. Dari waktu itu ketua umumnya Gesbon. Nah, itu. Alhamdulillah. Saya sering kasih masukan. Nah, makanya saya sebarkan virus kebaikan ini. Saya berterima kasih sama 3 orang itu. Eple, Kang Amdo, Alberto terutama eta. Nah, Ikuk mungkin ya salah satunya itu yang bisa mendorong. Nah, mindset diganti jadi lebih baik dan lebih baik. Alhamdulillah ketua ETC, ketua umum sekarang, alhamdulillah bijaksana. Ya, untuk pembuktian sebenarnya bisa dibuktiin juga ya. Yang mereka dulunya di ETC, yang bergabung di ETC ini udah pada jadi ada admin ya, betul, ada polisi. Bahkan dari hari-hari kita ada ya, ada yang namanya di Dakmil. Secara ada PNS, ada pengusaha banyak ya. Ini kalau kalian ngomong ini tidak berguna, salah. Mungkin kalian yang ngomong tidak berguna mungkin nganggur kene dia aja. Mudah-mudahan macing maju. Bisa dibuktiin kan ada yang kerja di Jepang. Betul. Bukan ya ada lah kerja di pabrik, tapi ada juga yang posisinya lumayan gitu ya. Betul. Di Jepang, terus ada yang untuk ilmu di Amerika juga ada. Betul. Kalau saya lihat dari struktur ininya gitu. Karena kan kalau untuk menyikapinya benar gitu ya, dalam segi sekarang kan bisa disebut organisasi. Kalau kita menyikapinya benar ya. Sebenarnya ilmu di organisasi itu bisa kebawa di dunia kerja kan. Banyaklah hal positif yang ada di organisasi itu. Lebar lapangan kerja lumayan. Karena memang ilmu-ilmu yang nggak kita ketemuin di sekolah gitu ya, kadang di organisasi ada kan. Iya benar-benar tidak diajarkan di akademisi ya. Jadi nggak semua pembelajaran yang ada di XCC itu negatif gitu. Kadang orang-orang yang sekarang menjadi sukses di karirnya tuh mereka yang berawal juga di organisasi yang menurut stigma masyarakat tuh jelek gitu. Ya, dulu bilang mau jadi naon sih mana? Ya, kan udah terbukti udah jadi. Maaf, profesor juga ada gitu. Ada juga ada gitu. Nah, bahkan anggota DPR juga ada. Ada banyak lah itu. Banyak kan itu. Nah, makanya itu mau dari kabupaten kota Madia juga ada. Dan doakan juga mungkin ada kedepannya seharusnya atau orang jadi dewan lulus dari baru dah. Amin. Ya. Nah, menyinggung tadi masalah Jaya lah pokoknya mah. Masalah dewan itu ya lebih dicondong didukung teh individunya atau partainya. Apa tuh soalnya tadi? Untuk misalkan anggota ETC dari kita sebut kan kita membahas dari Pasirimpun lah ya. Suka miskin Pasirimpun ya. Suka miskin Pasirimpun. Kalau anggotanya menjadi dewan itu yang didukung itu individunya atau partainya. Kadang kita lihat keduanya sih Pak. Baik itu dari individu, baik itu dari partainya. Kalau individu kan udah tahu karakternya. Iya, lebih ke partai. betul. Kita kan mempunyai kedekatan berarti kan? Iya, Kita mempunyai kedekatan dengan ada chemistry ya. Iya, ada chemistry. Sebetulnya gini kan, kita lihat bicara soal partai. Partai ini orang-orang zaman sekarang ini sudah pintar. Sejauh mana dia memberikan kontribusi terhadap masyarakat, tentunya khususnya generasi muda, itu sangat minus. Contoh ada Sekolah ya. Pemilihan legislatif atau Iya. 5 tahun sekali kita lihat. Efek positif kedepannya itu sangat kurang. Kontribusinya hanya awal untuk dicarikan cara. Jadi kalau lihat partai mah masyarakat lebih tahu kan, lebih tahu.
lebih luas kekuatan. Mungkin lihatnya individu kan. Oke, ya tadi udah tahu Ya, sosok orangnya. karakter, chemistry-nya udah dapat. Berarti untuk merubah biar tidak disetir oleh seseorang ya. Betul. Nah, udah jelas. Nah, Nah. gini ya, saya mau berubah balik ke topik yang lain lagi. Betul. Tidak dipungkiri lagi kan FPC ini besar kan. Iya. Iya. Udah ada di mana-mana, Cianjur, Cirebon. Iya. Dan Bahkan yang Ambon juga udah dan saya satu lagi nih. Kebetulan saya dari DPP Ekstresan Kami Indonesia, pengurus. Saya dari DPP loh, Kang. Kemarin sudah terbentuk di Maluku Utara. Iya. Alhamdulillah. Yang baru. Maluku Utara. Gitu. Cuman Papua aja yang 33 provinsi, 8 negara kok nggak itu udah alhamdulillah, berarti kan signifikan, berarti ekstresan itu mempunyai masa besar. bukan masa besar juga, tapi sudah dilihat. Iya. Ya, itu kan. Selain dari Jepang, gitu kan. Oke, itu positifnya. Ya. Betul. Bukan negatif ya. Enggak. Ada perjuangan lain yang harus dilakukan mempertahankan ini, karena pasti ada, ini semakin besar ada orang-orang yang berkepentingan. Iya. Pribadi. Pastinya, Kang. Itu kata situ gimana? Ya, makanya Kang, punten ya, saya potong. Saya berbicara seperti ini, kenapa? Jadikanlah generasi pelurus, bukan penerus. Ya. Karena saya sudah contohkan. Asam garam, taulah gere, arogansi kayak gimana. Semua juga punya arogansi. Ya, semua. Betul. Ya. Karena itu mencari jati diri sendiri waktu dulunya. Nah, tapi saya contohkan kepada adik-adik saya supaya maju. Kenapa? Saya jadi pengusaha dan adik saya pun gatot jadi pengusaha. Bisa apa? Membantu adik-adik saya pun bekerja. Seperti itu. Dan tidak ada intervensi dari luar. Tidak ada. Kita apa? Kreatif, positif, inovatif. Udah. Baik, lebih baik, betul, Iya. dan terlebih baik lagi, gitu kan. Gini, untuk mengatasi ada Kedainya orang-orang ya intervensi masuk dari, kan ini intervensi besar. Iya. Betul, pasti ada. Istilah Sunda pas Cara yang menyikapinya lah. Cucuk mah meren di kewe, eta nginjem tukang ya, nginjem eradan, barang-barang Denis beraduan gitu mah. Nah, pasti ada gitu kan di situ. Harusnya Ada aja sih ya. Iya, ada aja, pasti ada aja. Jangankan di ekstesi oknum. Itu mengatasi itu gimana? Ya, benernya. Jangankan di ekstesi ada oknum ya. Jangan oknum ya. Bogor juga banyak oknum. Ya, karena besar. Ya. Sekarang besar, betul. Karena satu kata Akang tadi ada kepentingan pribadi. Tapi saya real murni dengan apa? Hati yang bersih, pikiran jernih. Seperti itu. Dan sehat. Sehat juga. Seperti itu. Ya intinya mah Tapi pas lu ini makalin, ini mana? nanamina ya tuntan pas ini pun nanamina ke transparan. Lebih Yang transparan kita jadi balik lagi kantor ke buat basic kita sebagai keluarga besar. Kita cara menyikapi orang-orang, menyikapi orang-orang. kita cara menyikapi orang-orang seperti itu biasanya gitu ya. Kita pasti aja komunikasi terlebih dahulu. Kita pasti istilahnya yang membuka forum itu lah. Betul. Kita membuka forum. Betul. Mana yang masalah naon sih gitu, sudah kasarnya gitu. Mana yang nggak masalah? jadi Karena kan gawir gitu kan. nggak menutup kemungkinan juga. Iya, betul gawir. Kita nggak menutup kemungkinan juga bahwa intervensi ini bukan keinginan mereka gitu, bukan keinginan Tahu. anggota kita. Politik. Ada lagi. Ada lagi dari politik. luar, gitu. Ada politik lah. Oh, ada lagi yang menaruh dia. Ya begitulah. Banyak organisasi kan. Nyetirnya di mana aja, mana ya di dia gitu. Itulah tek bahasa Sunda nama. Tapi dengan seiring waktu, Ya kan? tahu gelagat-gelagat seperti itu. Pasti. Kita Masa Kan ada kita transparan. jangan Karena kita sudah transparan. mengerti anak kecil juga wani dihebos jadi atau Iya. Kang. Karena kita transparan jadi lelah kanyawan. Kita mah yang penting yang penting kita mah kata Gere juga ya. Hati bersih, pikiran jernih, sudah aja itu lempeng aja lah. Ya. udah ada aja tuh. Pasti ketemu. Sebenarnya itu bahaya loh Kang. untuk- Bahkan mereka jadi malu sendiri loh Kang.
Nah, sering. Malu banget. Kadang insiden Malu beberapa sering. Dari sama gue sering asli. Sering nyampe ributnya, sering. Ngapain kalau ribut sama lu nggak main lo? Kalau main. Main lo ribut sama lu. Tapi kan gara-gara orang luar sebenarnya. Komunikasi karena apa tadi kata yang dia katakan Akang? Nah itu kayak tadi. Itu kan suatu dinamika organisasi. Dinamika organisasi bumbu itu. Tapi dari kita politik jadinya. Politik, nggak apa-apa. Yang penting kita jalan aja sendiri, nggak apa-apa. Tapi yang ditakutin gini kan. Ya. Oke lah, yang pentol-pentolannya kayak udah masak gitu pemikirannya gitu, udah asak gitu pemikirannya kayak Kang Gatot, Kang Denny sekarang Bagas. Enggak, ini enggak susah untuk digoyahi gitu. Insya Allah. Di bawah-bawah, takutnya di bawah-bawahnya dia. Digerakinya di bawah-bawahnya gitu. Tapi alhamdulillah Kang ya, mereka sudah paham, sudah mengerti, mereka sudah capek. Kenapa saya izin wayang golek, wayang kulit. Nah, rugi siapa? Mereka sendiri loh. Betul kan? Oh pasti akan terbongkar ya. Pasti kan sekarang sudah pintar anak-anak sekarang. Mana panutan tuh mana yang harus di motivasi nanya. Iya panutan orang yang gue tuturkan. Oh iya mah panutannya kia gini kan dijauhin. Karena apa? Tidak mau celaka kayak gitu. Jadi intinya mah panutan yang benar ya udah terus ya udah tuturkan gitu. Tapi alhamdulillahnya sih gini kan. Kalau untuk suka miskin atas rimpun sendiri ya, kadang menyikapi hal seperti itu enteng banget ya. Soal Sunda ngomong susah-susah gampang lah gitu. Kadang orang yang orang yang seperti itu lah, pengkhianat atau penjilat gitu, mereka mundur teratur akhirnya. Karena mungkin ya karena keluarga kita mempunyai kekuatan yang kompak juga mungkin ya. Insya Allah dengan hati yang bersih. Jadi seorang yang jangan bicara politik karena politik itu serang. Jam. Geserin lagi aja. Banyak dari aslinya lu. Biasanya cuman kan perlu antisipasi juga ya. Betul. Tapi insya Allah kita mah lemeng aja lah. Lagian kita ngaparang ngurugiin orang lain. Tapi kita respect di mana dulu kita mau si A, mau si B, mau si C, mau keluarga mana, kita respect insya Allah. Dengan apa? Lihatnya ekspresinya ya. Iya, ekspresinya. Ya, keluarga besar saya semua. Nungana ekspresi mah dulur KBOG awal A B C D F G H I J K L M N ekspresi dulur AB. Ingat. Oke. Tadi kan udah perjalanan Pasir Impun, ya suka miskin. Nah, untuk kedepannya nih kan ETC sendiri kan makin besar ya, kita bilang ETC Indonesia lah ya, makin besar, ada di mana-mana, bahkan ada di luar negeri ya. Kita bilang di Indonesia aja ya. Inginnya seperti apa sih kan? Berevaluasi untuk kedepannya gitu, pengennya seperti apa dari kan bisa dibuat Kang Gatot. Kalau dari saya mah ya pesan untuk generasi ETC selanjutnya ataupun yang sekarang sedang ada di struktur di tempat masing-masing gitu ya. Kalau bisa ya kan dimanapun kita berada ya kan, mau di Cirebon dimanapun, kalau bisa tetap menjaga kondusivitas, ya, tetap menjaga kekeluargaan. Mau tidak mau kita dengan bendera yang lain itu adalah bersaudara. Kita sama-sama orang Jawa Barat, orang Sunda ataupun orang NKRI Indonesia. Iya. Ini soalnya kan udah hampir Indonesia maksudnya di ETC ya. Iya. Meskipun lahirnya di Jawa Barat ya. Walaupun kita basicnya itu geng motor, berawal dari geng motor, sekarang alhamdulillah sudah bertransformasi menjadi lembaga yang legal, nggak ilegal lagi. Nah itu tolong dijaga nama baik ETC ya kan, dengan bendera apapun, dengan RSM ormas apapun, kita harus kondusif,
bersinergi, ya kan, mencerminkan generasi bangsa yang positif, gitu kan. Karena mau tidak mau ya kita tetap, ya tadi saya katakan, kita itu bersaudara. Kita ini bersaudara, tidak ada untungnya kita sok-sokan ngangkat senjata gitu-gitu karena harga diri gitu, ya udah nggak penting. Karena perjuangannya udah beda ya. Udah beda. Kondisinya udah beda. Kondisinya sudah beda. Kita berbeda zaman. Sekarang kita kedepankan kekeluargaan, bersinergi, berkolaborasi dengan bendera manapun, siapapun itu. Jangan mementingkan ego, jangan mementingkan kepentingan pribadi. Yang paling penting kita sekarang sudah menjadi ormas, ya, sedikit berpolitik, entong memolitikan dulur sorangan, entong memolitikan babaturan sorangan, gitu kan. Cerminkanlah berpolitik dengan memakai adab, etika yang baik. Ingat kita itu memiliki budi luhur, ya kan. Silih asih, silih asa, silih asu. Belajar, silih wangi, silih wawangian, silih mewangikan, tong silih gorengkeun, ya kan. Gitu. Gak ada penting, gak ada untungnya kalau kita saling menjelekan mah. Sudah bukan saatnya, bukan waktunya. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut, silih omongkeun, ribut, nggak penting zaman sekarang. Sekarang masuk apa sih, membuat hal-hal yang positif, kreatif, ya kan, di bidang otomotif, di bidang apapun itulah. Iya, banyak ya seni. Banyak media sekarang. Banyak media. Kita dari kajian juga iya, bisa ya. Iya. Kita banyak alat bantu ya, gitu, banyak media untuk kita ini mengeksplor apa sih, apa yang potensi yang ada dalam diri kita, potensi yang ada dalam komunitas kita, ormas kita, atau apapun itu namanya. Sok tunjukkan hal baik kepada masyarakat. Soal yang negatif, udah cukup kita aja. Iya. Hal baik itu bisa dari membangun lingkungan dulu. Iya. Makanya kita dulu ini, khususnya saya pasal Impun Sukamiskin sekarang, dulu mungkin terkenal jelek, ya kan, urakan, ya kan. Sekarang kan mungkin teman-teman saya aja, adik-adik kita kan ada yang jadi artis, ada yang jadi PNS, ada yang lulusan Akpol, terus saya sendiri kan belajar menjadi 11 tahun ini jadi pengusaha lah ya di bidang alhamdulillah. Ya kan, seperti itu. Jadi nggak ada untungnya kita mengedepankan ego, popolontongan, gagayaan, nanaonan. Tunggu-tungguin gitu. Sekarang mah udah aja lah, jadi hal yang positif, yang baik. Makanya negara ini apa sih, merespon positif sehingga di ACC menjadi ormas itu dikasih bapak itu ya nggak mudah jadi ormas. Iya, nggak mudah. Ini di ACC sama negara, cok dipakai dengan baik, ya kan, pakai dengan baik lah. Kalau berpolitik pakai etika, ada budi pekerti yang baik lah. Tong sejago, nggak ada yang jago mah ayam jago ada. Oke, itu dari Agatot, dari Agre. Mungkin saya izin terakhir aja mungkin ya, tapi terakhir coba nih dari otomotif nih. Iya, dari otomotif nih. Saya terakhir aja. Ayolah pembarengan nyawa dari semua, dulu geng motor nyawanya otomotif, dari otomotif, akhirnya dari otomotif. Betul. Bentuknya ya. Iya, betul. Dari otomotif, nyawa utamanya otomotif. Jadi yang merasa punya potensi di otomotif, ayolah gas bareng. Sekarang udah gampang, kita udah resmi di IMI, udah diakui. Sok kita nguruskan nama. Siapa? Tapi ingat racing itu kejam. Ya, cuma saya mau meluruskan otomotif maaf ini saya ngomong Pak ya, untuk semua yang kalau saya sih kurang setuju untuk yang balap liar. Oke, dilarang nggak apa-apa, cuman jangan sampai hukumannya digebukin, bukan untuk dihakimi, disiksa, dihakimi. Karena apa? Mereka tidak ada fasilitas. Coba kalau difasilitasi terus mereka tetap bandel, ya itu mah emang karakternya bandel gitu, karakternya kriminal. Tapi kalau nggak ada fasilitas, ya harusnya difasilitasin sih. Kalau kata saya mah ya. Setuju pisan. Pemerintah daerah dimanapun mereka berada, ketika melihat yang basicnya ini geng motor, tolong dijembatani, diayomi, diarahkan, ya kan, difasilitasi, daripada jadi balap liar, yang mati. Bahkan bisa jadi aset negara. Yang mati, kalau kita difasilitasi, kita bisa jadi aset negara. Bahkan bisa dunia.
mulai dari yang nggak ada kata terlambat lah. Yang bangun racing school ya, racing school. Banyak kan basicnya suka berantem, sok jadiin petinju, atlet apa kek? Iya. Atlet olahraga apa kek? Sok diarahkan, kasihan. Sekarang aja sekarang yang suka berantem fasilitas untuk MMA udah ada. Ada. Racing school yang belum tuh racing school. Betul. Saya sendiri sekarang sudah membuat ring di DPP. Dan untuk waktu dekat ini kita mengadakan antar XTC semuanya fight di ring yang ada legal. Sesudah itu langsung mungkin ke KONI langsung jadi atlet. Bisa diturunkan kan, membawa harum bukan nama XTC saja, tapi membawa nama bangsa ini, Indonesia. Ya, untuk meminimalisir perkelahian di jalan ya. Untuk satu itu, keduanya kita berprestasi di ring. Bila perlu kita tingkat Asia, tingkat Polda, tingkat daerah. Oh, jadi ringnya untuk itu sebentuk camp. Betul, kita sudah bikin. Oh, jadi bukan untuk latihan, jadi untuk kejuaraan juga. Kejuaraan, karena saya kemarin di ultimatum sama ketua umum Kang Doni Popot yang seorang bijaksana itu mengadakan fight seluruh XTC untuk mencari bibit-bibit buat untuk atlet fighter dan akan mudah-mudahan membawa bangsa Indonesia ini yang lebih baik. Contohnya tingkat kecil daerah antara provinsi kejuaraan lebih baik. Kejuaraan udah pasti ya, bangsa Indonesia ini Asia Tenggara bahkan dunia. Ya dulu mah bentroknya di Jepang. Ya sekarang di dan alhamdulillah sudah direalisasikan. Oh sudah udah, alhamdulillah. Oke. Itu untuk umum. XTC semua. Oh baru untuk XTC untuk umum, besar. Untuk umum juga bisa. Untuk umum juga bisa. Indonesia semua. Sudah terbentuk sudah. Dan dalam waktu dekat ini sudah terrealisasi. Itu sebuah alhamdulillah. Sebuah kemajuan sih kalau. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Hari udah terpikirkan untuk racing school udah terpikirkan. Nah, untuk ini Kang Gre. Terakhir ini dari Kang Gre. Pesan-pesan dari Kang Gre untuk generasi yang sekarang. Untuk generasi yang sekarang ya, jadilah pemuda yang bermanfaat, yang berprestasi, apapun itu bidangnya, untuk membawa XTC di mata masyarakat yang dulunya stigmanya kurang positif menjadi positif. Itu satu. Dan yang keduanya berprestasi. Begitu. XTC Indonesia Kekuatan Persaudaraan. Dan ada hal yang terpenting dari kemarin dari KKM ya, mungkin dari DKM mungkin bela negara. Itu hal yang sangat luar biasa, yang sangat di-upload sama Kepresidenan, Kemenhan, dan Pangdam 3 Siliwangi. Dan kita sudah terrealisasi dari DPP Jabar dan seterusnya diklat bela negara. Alhamdulillah. Sudah terrealisasi. Alhamdulillah. Dari berbagai. Yang bertempatkan kemarin di Doli Subang. Oh di Subang. Alhamdulillah sukses dan jaya. Aduh, ini terakhir lagi nih. Iya, silakan. Dulu kan memang sporadis trigger terpeciknya untuk lebih baik lagi dari Kang Gre ini ke trigger apa sih?
Gimana? Ataukah ya ke trigger apa sih? Ataukah misalkan orang capek gini-gini terus harus ini mah harus dibalikin lah, harus balik lebih baik lagi gitu. Iya. Ke trigger ke dorongnya teh oleh apa gitu? Oleh suatu hal apa atau ada keinginan emang ingin lebih baik atau triggernya dari anak? Anak saya jangan jadi seperti saya atau Saya aja yang jawab ya. Iya. Boleh? Iya. Kalau menurut saya awalnya gitu ya. Iya. Kenapa saya ingin FTC ini bertransformasi Iya, jadi betul. hal yang lebih baik ya. Karena ini udah saya awali dari 2012-2013 sebetulnya. Bawi jelas ya. Karena saya lihat ya ini generasi muda ini potensinya sangat besar. Apalagi yang didasari yang landasinya itu geng motor lah katanya. Iya. Mereka pintar dalam rekrut. Lillahi ta'ala, ya kan? Nggak ada bensin pun didorong motor, yang penting ngumpul. Yang keduanya berpikir selalu bagaimana teman kita sekarang 4, besok jadi 40, tahun depan jadi 400. Jadi pola pikir ini nih bagus ini, mindset ini. Nah, sehingga saya ini berpikir untuk coba diarahkan ke hal yang lebih positif, yang lebih baik. Betul. Karena bagaimanapun generasi pemuda adalah generasi penerus bangsa yang akan mengharumkan nama bangsa. Sudah cukup menurut saya ya, para senior-senior saya dulu melewati hal-hal yang luar biasa di jalan dalam bersosialisasi, tidak ada lain intinya mah untuk membesarkan nama FTC. Bagaimana FTC ini dikenal dan besar, dan alhamdulillah sudah tercapai. Iya, sudah tercapai. 2005-2010 sudah tercapai lah nama FTC itu besar. Dan setelah besar ini gimana? Ya kan? Makanya saya berpikir Allah, ini sesama anak bangsa aja saling pukul, saling tinju, ya kan? Nanti generasi selanjutnya mau seperti apa? Masa harus saling bunuh? Nah, jadi saya pikir, aduh ya Allah. Makanya saya hijrah waktu itu. Hijrah di jalur agama yang saya anut mungkin ya. Iya. Seperti itu. Istiqomah dan akhirnya dapat pemikiran dari mulai bikin pengajian. Setelah itu mungkin berawal dari Denis dulu nih. Dulu Denis 2009-2010 saya sudah kepancing pengen hal yang positif. Diawali sama Denis waktu itu sama Gray. Ada video-videonya juga banyak, di YouTube juga ada. Nah, di situ saya ngilang beberapa tahun, 2 tahun kalau pulang lagi sudah hijrah dalam kondisi istiqomah mungkin. Dan situ mungkin lebih berpikir lagi, alangkah indahnya ini generasi muda ini menjadi generasi muda yang lebih baik. Alhamdulillah 2014, 2015 mungkin lebih diakui lagi oleh negara. Benturan-benturan di lapangan dengan bendera-bendera lain nggak ada, karena yang lainnya pun sama bertransformasi dari geng motor menjadi ormas, jadi OKP, ya kan, alhamdulillah. Ya. Dan satu lagi nih berpesan nih untuk regenerasi yang akan datang, mudah-mudahan jadilah anak bangsa yang berprestasi, berguna bagi nusa dan bangsa. Ya. Yang ketiganya ya, dan berprestasi pastinya ya. Nah, untuk SCC yang saya ingin tuh regenerasi sekarang yang berakhlak dan berprestasi. Amanah. Amanah sudah pasti. Yang berguna, berakhlak dan berprestasi, dan bisa meneruskan pemikiran yang lebih positif dan berakhlak berprestasi. Ya. Soalnya kan manusia nggak abadi ya, jadi apa pola pikir atau kenangan entah suatu saat anak cucu atau kenangan perjuangan Kang Gray sama Kang Gatot ini bisa bukan sebenarnya dipotong ya, bukan hanya saya dan Gray, mungkin ada pasti banyak. Ya, Kang Wewe, Kang Kombo, ada Kang Suan, ya, Suan, ya, ini pesan-pesan ya, banyak sih sebetulnya. Ya, itu ini kami ini berdua bertiga ini hanya mewakili saja. Jadi untuk meneruskan ini jangan sampai lah ntar disalahgunakan lagi gitu untuk penerus yang betul. Dan mungkin karena STC itu sudah legal dan diakui oleh
kepemerintahan jangan disia-siakan juga nih bagi regenerasi. Tolong tunjukkan yang berakhlak dan berprestasi, positif, kreatif, inovatif. Ya, Mantap. itu tadi kalau kita bicara berhasil atau tidaknya, yang berhasil juga banyak, yang tidak juga ada. Ya. Ya itu sebenarnya sebagai dinamika dan manusia normal kayaknya. Betul. Manusia normal bukan berarti yang kata orang ikut SMA apa sih masa depannya, ternyata ada Akmil juga ya yang disebutin tadi lah ya. Ada EKTC itu sebagai ajang silaturahmi, itu aja, silaturahmi, berakhlak, berprestasi, positif, kreatif, inovatif, insya Allah maju. Berarti ya. Untuk pesan saya untuk regenerasi yang akan datang dan akan bermunculan, positif, kreatif, inovatif, dan terutama berakhlak, berprestasi. Nah, dalam segi apapun itu. Ya kan, untuk berorganisasikan inisiasi memiliki loyalitas dan keterlibatan. Betul. EKTC itu bukan hanya untuk bukan punya perorangan, tapi EKTC buat semua yang merasa memiliki, terutama yang merasa militansi. Ya. Semua wajib memiliki, merasa EKTC punya kita semua. Benar. Oke, mungkin cukup sekian dari Podgeng, dan terima kasih untuk Anggrey, Siap. Anggatot, Dimas, Aloga, semoga untuk lebih bagus lagi ya. EKTC Pasir Impun Sukamiskin. Madap. Amin. Ada. Jaya.